Oke minasan, setelah kemarin Sensei membahas terkait pertarungan antara dua kerajaan Jin, yaitu kerajaan Ratu Pantai Selatan versus kerajaan Laut Aceh plus Laut Merah. Dan di sini banyak minasan yang request buat bahas dong terkait kerajaan nomor satu di dunia perjinan, yaitu kerajaan dari Laut Segitiga Bermuda. Nah, kira-kira ada apa aja sih di Laut Segitiga Bermuda ini hingga menjadi kerajaan nomor satu di dunia perjinan? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung aja kita gas ke pembahasannya di Anime History. Check this out. Seperti yang kita tahu minasan, Segitiga Bermuda adalah sebuah wilayah di bagian barat Samudra Atlantik Utara. Bentuk wilayahnya didefinisikan sebagai segitiga dengan titik ujung di bagian utara adalah Bermuda, yaitu wilayah seberang Laut Britania Raya. Sedangkan Puerto Rico, yaitu wilayah Amerika Serikat, sebagai titik di sebelah selatan. Dan Miami, yang merupakan metropolitan terbesar Florida, Amerika Serikat, sebagai titik di sebelah barat. Dan juga, Segitiga Bermuda terkenal akan hilangnya berbagai kapal dan pesawat yang tidak bisa dijelaskan dan fenomena meteorologi aneh yang diduga terjadi di sana. Bahkan para peneliti dan sumber lain menyatakan bahwa di sana terdapat gas metan, lalu adanya gelombang magnet terbesar. Kemudian dianggap kapal yang hilang di sana telah melampaui batas kargo. Lalu ada isu juga bahwa menjadi tempat pangkalan UFO. Ada juga yang mengatakan bahwa di sana terletak telaga air kehidupan yang sanggup membuat awet muda dan panjang umur. Bahkan tempat tenggelamnya kota Atlantik. Dan juga diduga tempat berkumpulnya para setan golongan jin atau istana jin. Dan yang bakalan kita bahas kali ini adalah berfokus pada dugaan terdapat istana jin yang ada di Segitiga Bermuda. Nah, di sini para ilmuwan dan juga paranormal seluruh dunia mengatakan bahwa Segitiga Bermuda merupakan kawasan atau tempat para jin berkumpul, khususnya istana jin nomor satu yang terkuat seantero dunia perjinan. Dan juga dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air atau laut. Kemudian ia mengutus bala tentaranya. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa iblis dan jin meletakkan singgasananya atau kerajaannya di atas air, tepatnya lautan, walaupun tidak dijelaskan lautan mana tepatnya. Dan karena terdapat keanehan fenomena yang terjadi di Segitiga Bermuda yang bahkan tidak bisa dijelaskan secara logik dan juga sains, maka orang-orang menduga bahwa Segitiga Bermuda merupakan istana jin terbesar di dunia dan sebagai kerajaan jin nomor satu di dunia. Nah, kira-kira ada apa sih di sana? Yuk, langsung aja kita bahas ada apa aja di Segitiga Bermuda ini. Yang pertama, yaitu Dajjal tinggal di Segitiga Bermuda. Walaupun ini masih menjadi teori dan belum terbukti kebenarannya, banyak yang mengatakan bahwa Dajjal sendiri terdapat di Segitiga Bermuda, yaitu makhluk paling mengerikan yang akan muncul untuk memfitnah umat manusia di akhir zaman atau kiamat. Dikatakan, menurut beberapa sumber, terutama dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Isa Daud yang berjudul Dajjal muncul di Segitiga Bermuda pada tahun 1996. Musnahnya benda-benda yang ada di Segitiga Bermuda disebabkan oleh Dajjal. Menurutnya, daerah Segitiga Bermuda terdapat sebuah pulau yang dikuasai oleh sekumpulan makhluk, yaitu setan yang bekerja sama dengan Dajjal untuk menghancurkan umat manusia. Dan nama pulau itu yaitu Pulau Setan. Dajjal bersama setan bekerja sama terus berusaha menyebarkan misinya melalui orang-orang kepercayaannya sesama penyembah setan di sekitar wilayah Segitiga Bermuda. Mereka mengajarinya dengan berbagai bujukan sehingga orang-orang terkesima dan takjub apa yang disuguhkannya oleh Dajjal. Yang kedua, yaitu Kraken terdapat di Segitiga Bermuda. Dalam sebuah artikel disebutkan para ilmuwan berteori bahwa kemungkinan adanya cumi-cumi raksasa di Segitiga Bermuda. Richard Ellis dari American Museum of Natural History berkata, pada tahun 1896, tubuh cumi-cumi raksasa sepanjang 60 meter ditemukan melayang di lepas pantai St. Augustine, yaitu sebuah penampakan cumi-cumi raksasa penghuni Segitiga Bermuda yang terdampar di pantai. Saat itu, orang mengira itu adalah gurita raksasa. Namun, Jeff Marlev, ahli kelautan di Vancouver, Kanada, berkata, ketika Anda berpikir tentang raksasa yang menyeret perahu ke dalam air, orang segera berpikir tentang gurita raksasa. Tetapi, gurita raksasa hanya hidup di Pasifik Utara. Kemungkinan besar itu bukan gurita raksasa, tapi cumi-cumi raksasa.
Lalu, pada tahun 2005, ahli biologi memfilmkan cumi-cumi raksasa yang menyerang jaring ikan di daerah dekat Bermuda. Peneliti Rob Simon sangat meyakini kemungkinan adanya cumi-cumi raksasa di segitiga Bermuda merupakan biang keladi penyebab lenyapnya sederetan kapal. Dia berkata, cumi-cumi raksasa bukanlah makhluk legenda. Mereka benar-benar nyata dan bisa mencapai panjang hingga 45-60 meter. Kita tidak tahu makhluk apa yang ada di dasar lautan, mungkin makhluk raksasa yang menakutkan. Para peneliti juga mengatakan, mungkin cumi-cumi raksasa hidup di Bermuda karena sumber makanannya yang melimpah, sehingga dapat mencapai ukuran yang sangat fantastik. Yang ketiga, yaitu adanya kota Atlantis yang hilang sebagai kerajaan jin di segitiga Bermuda. Banyak yang menduga di segitiga Bermuda yaitu terdapat kota Atlantis, yaitu sebuah kota yang dimitoskan hilang dan sekarang berada di bawah laut. Sebagai contoh, seperti halnya Belize, sejumlah kelompok meyakini bahwa berbagai fenomena yang terjadi di kawasan di segitiga Bermuda disebabkan oleh teknologi dari kota Atlantis tersebut. Sebagian kalangan percaya bahwa teknologi yang dinamakan energi kristal milik peradaban Atlantis punya kemampuan menenggelamkan kapal dan pesawat, yang kemungkinan besar katanya akan muncul suatu saat nanti ke permukaan, tapi itu entah kapan dan masih menjadi teori. Yang keempat, yaitu adanya telaga mata air keabadian di segitiga Bermuda. Dalam Al-Quran sendiri dikatakan adanya telaga keabadian atau disebut dengan telaga Ainul Hayat. Telaga ini memiliki keajaiban yang luar biasa, karena jika meminum seteguk saja air dari telaga keabadian, maka seseorang bisa berumur panjang bahkan sampai hari kiamat. Banyak para ahli yang penasaran akan telaga ini karena khasiatnya yang akan membuat orang abadi. Ajaibnya, orang yang bisa minum air kehidupan di telaga Ainul Hayat ini selain bisa berumur panjang, juga hidupnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Hanya saja, di mana telaga air kehidupan atau telaga keabadian itu berada masih sangat misterius. Belum ada yang bisa memecahkan di mana telaga air kehidupan itu berada. Meskipun dikisahkan dalam Al-Quran, namun di mana lokasinya masih misterius. Tapi ada sebuah kisah yang mengatakan ada yang berhasil meminum air telaga tersebut adalah Nabi Khidir dan juga Dajjal. Dikisahkan, Nabi Khidir sendiri pada saat zaman kerajaan Raja Zulkarnain, Nabi Khidir diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada telaga air kehidupan yang Allah ciptakan di dunia. Kemudian singkat cerita, dengan izin Allah dan petunjuknya, Nabi Khidir ternyata lokasi telaga keabadian atau Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang, dan air di telaga keabadian tersebut hanya untuk Nabi Khidir. Setelah itu, Nabi Khidir meminumnya dan dikatakan rasanya manis, lebih manis dari madu. Namun Nabi Khidir merahasiakan letak telaga keabadian tersebut karena telaga Ainul Hayat banyak dicari bukan hanya oleh manusia, tetapi juga oleh bangsa jin dan lainnya. Dan dikatakan juga, bukan hanya Nabi Khidir yang berhasil minum air dari telaga keabadian tersebut. Ternyata Dajjal juga berhasil mandi dan minum air di telaga tersebut hingga usianya abadi. Untuk lokasi masih menjadi misterius, tetapi sebagian ahli tafsir dan juga beberapa ilmuwan meyakini bahwa tempatnya berada di segitiga Bermuda yang sekarang ini dijaga oleh Nabi Khidir. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan kerajaan jin nomor 1 di dunia, yaitu kerajaan laut dari segitiga Bermuda. Dimana setelah kita bahas di sana berteori bahwa adanya Dajjal sampai ke mata air kehidupan yang bisa membuat orang menjadi abadi. Nah, gimana menurut minasan terkait pembahasan kali ini? Make sense kah? Kalau misalkan minasan punya teori lain, silahkan isi di kolom komentar ya. Mari kita diskusi. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!